mengkristenkan seluruh bangsa. Ya kami nggak mau dibodoh-bodohin. Harus dijelaskan ke kami apa salib itu. Baru bisa jualan di wilayah kami. Kok jualan produk gagal kan percuma. Bisa nipu orang kan. Gini aja Bang Juma kan paham katanya. Bang Juma udah baca belum Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Udah baca belum? Udah. Dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Udah semua dibaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Alhamdulillah. Dari kitabnya Yahudi sampai kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Setiap kalimat itu dari Alkitab itu Bang Juma pahami nggak sebenarnya? Paham dong, kan itu cuma terjemahan yang dirubah untuk dipahami, dirubah setiap saat untuk dipahami, dirubah lagi untuk dipahami. Nggak perlu lagi penafsiran karena sudah ditafsirkan sendiri oleh terjemahan itu sendiri. Oke, kalau memang Bang Juma pahami, ya kan? Nggak mungkin Iya, Bang itu. Juma bikin judul kayak begini. Justru karena saya paham, salib itu adalah tempat siksaan orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Beliau mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesusnya yang mengatakan itu. Jadi ketika ada cerita yang menggiurkan mengatasnamakan Yesus, lah kudu diperiksa dulu dengan teliti, jangan asal imani aja, kan gitu. Karena Yesus meminta muridnya agar waspada kepada penyesat. Halo, semangat malam. Selamat malam. Dari Kristen Abang. Kristen. Silakan buka kamera. Nggak, kalau buka kamera saya, abang juga buka masker. Gimana? Kenapa harus dengan masker saya? Ya berdebat dengan tetapan mujak wajar lah bang. Jangan pakai masker gitu. Kan mata. Kan yang mau melihat kan mata. Buka kamera. Ya, mata. Kalau aku buka kamera juga, abang juga buka masker. Gimana? Kenapa harus masker? Alah, udahlah. Ya udah. Matilah di dalam penyaliban itu. Kan kita nggak maksa bang. Terlihat kalau Anda itu sangat frustasi berat. Kelihatan sudah merasakan beban berat. Oh iya juga ya. Benar juga yang disampaikan Bang Zuma ya. Makasih Bang Arif. Ayo silahkan absen love orange. Bagi yang belum, jangan lupa. Wah, Bang Arif luar biasa. Kasih love orange-nya teman-teman, silakan absen. Benar tuh, supaya kita bisa tembus. Itu kita sudah masuk Liga A1 loh, nomor 54. Wih, Masya Allah. Liga A1 kita di level ke 50-an. Ini 53. Masya Allah. Ayo. Absen dulu teman-teman. Biar kita bisa tembus dan Indonesia bisa menyimak perdiskusian kita. Bayangkan itu. Kalau yang PKPK bisa kita singkirkan, kita naik, ternyata yang di depan ini adalah dialog lintas agama. Kan keren teman-teman, keren kali pun. Diterima rekan-rekan sekalian. Tapi dia lagi karaokean. Lagi karaoke. Kata adik saya yang istrinya mualaf, gimana mereka nggak merasa nyaman di tempat mereka? Kenapa emangnya? Ketika saya antar masuk ke gereja,
adik saya itu, adik kandung saya yang bungsu itu tetap masuk juga kan ya. Sebelum mereka masih PDKT. Adik saya sampai masuk ke gereja. Dia duduk di dalam, dengarkan puji-pujian kayak gitu. Memang hanyut memang. Kiri kanannya orang sudah pada menangis. Dia pun agak ternyuh. Dibilang, memang benar-benar lah gitu masuk ke dalam soundnya itu bikin tembus hati yang paling dalam. Sudah gitu lagunya juga sangat menyentuh, membuat orang melayang-layang sampai ke langit ketujuh. Jadi memang merasa damai, merasa senang, merasa tenang memang. Nah mungkin kalau kita sama seperti ngaji Quran gitu kan ya. Sama seperti ngaji Quran. Bedanya lirik yang kita gunakan, bacaan-bacaan Quran itu adalah bacaan yang digunakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan mereka ya lagu-lagu dikarang sendiri, karena nggak mungkin Yesus pakai bahasa Indonesia kan ya. Dan juga Yesus tidak pernah mempraktikkan nyanyi apa gitu, nggak pernah. Gitu rekan-rekan sekalian. Diterimanya kita tadi, aku undang tadi dia kan dia ada di bawah. Tapi sedang karaoke. Halo, semangat malam. Halo. Ya, assalamualaikum, Bang Tuma. Oh, waalaikum. Dari mana ini, Bang? Ini dari Aceh. Ini mohon saran dari Bang Suma. Mungkin ilmu Bang Suma itu tingkatnya tinggi tentang kekristenan. Saya orang Islam, tapi ada kawan tuh orang Banda Aceh, dia kan berkawan dengan saya. Bagaimana saya mengarahkan dia kan mau nanya bagaimana tuh Islam itu, tapi dia nggak setuju. Waktu saya telepon dia selalu orang tuanya dia blok nomor saya. Tapi dia pengen ketemu, apa yang harus saya kasih paham sama dia? Pahamkan aja surah Al-Ikhlas, Bang. Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, pahamkan ke dia, lalu Ya. suruh bandingkan dengan konsep ketuhanannya, mana yang masuk akal. Konsep ketuhanan di Islam yaitu Al-Ikhlas, atau konsep ketuhanan di mereka firman menjadi daging, Tuhan lahir, Tuhan disalib, Tuhan dibunuh, Tuhan diperanakkan. Itu dibandingkan aja dengan dengan surah Tapi dia Al-Ikhlas. sudah menyentuh, dia memang sudah menyentuh, tapi ada dia teguran daripada keluarganya kayak gitu. Oh iya, itu memang kebanyakan dari teman-teman kita yang sudah mengenal Islam pelan-pelan akan dimusuhin atau dilarang, dicegat oleh keluarganya. Itu udah biasa itu. Oh, udah biasa. Iya. Makanya sukar kali saya. Padahal dia udah keinginan tuh untuk memeluk Islam. Tapi bagaimana tuh kita memberi solusi dia supaya dia yakin lagi ya? Ya itu tadi Kayak gitu. yang saya katakan, surah Al-Ikhlas. Tapi kita harus membekali diri, cara kita menjelaskan, cara kita memotivasi, cara kita memberikan edukasi, supaya pesan kita itu benar-benar sampai gitu. Sudah bilang saya sama dia, dengar tuh Bang Zuma, dengar tuh di YouTube, di TikTok, ikut Bang Zuma tuh. Biar paham lagi. Syukurlah. Ilmu kamu saya tentang kurang, tapi tentang ilmu Islam, tanya rukun iman, rukun Islam, syarat salat tuh, batal salat tuh bisa mungkin kan? Ya kayak gitu. Ya oke lah Bang Zuma kayak gitu. Terima kasih. Oke. Makasih. Kalau perlu disuruh temannya ke sini, hadir di sini, Bang, biar diskusi Ya, dengan kita. Sudah saya Oke. suruh dengar Benditan, tuh saya suruh dengar itu Dr. Zakir Neng kayak gitu, Bang Zuma kan. Ya, Oke. ya, terima kasih Bang Zuma yang Terima kasih. Iya. Sama-sama, Bang. Sehat selalu. Assalamualaikum. Halo, semangat malam. Semangat pagi. Buka kameranya. Silakan. Rusak kamera aku semua. Kenapa bisa? Jatuh kodon tadi, na pecah.
Oko dong. Iya. Belum pi baru cari-cari uang kamu ganti nih. Oko dong, kasihannya Kamasih. Kamasih. Tapi anak Tuhan katanya. Oh, tidak apa-apa aja. Iya, kenapa ndak minta langsung sama papi? Papi Papi siapa? kasih anak. Papi Yesus. Oh, jangan manja. Hah? Tidak boleh. Kok jangan manja? Semua. Tapi ada doa, ada ucapannya, apapun yang kau minta dalam nama aku katanya. Jangan minta-minta. Atau jangan-jangan tuli. Tidak, Ju. Terus Jangan kan ada, minta. kalau ada yang meminta apapun kau minta dalam nama aku, atau jangan-jangan itu ucapannya hanya untuk Bani Israel saja. Tidak bisa tonjet tapi malas kah saya. Itu kakak berusaha sendiri. Berarti kau tidak perhatikan Papi Yesus. Perhatikan Ji juga. Masa begitu-begitu Ji mau ku minta malas Ji saya minta yang begitu-begitu. Oh, Harus mama, yang iya. lebih besar. Ya minta yang lebih besar apa kek? Jatuh dari langit apa gitu. Ada Ju, ku minta iya. Tidak usah mau tahu yang itu, tidak malas kasih tahu kan. Aduh, padahal di sini bisa buka kamera loh, dari kelihatan dari sini. Tapi rusak kameraku kok dong. Ndak mungkin. Apalagi Anda numpang di Sulawesi Selatan, ndak mungkin. Rusak. Orang Sulawesi Selatan itu malu kalau dia punya HP diikat karet. Oh, ini karet bandalam kita kang ini tabela dua Oh tadi. iya aku dong, Kamasian aku Pas dong. turun dari becak jatuh, ketongkangi becaknya. Kamasian Darat duduk ya. Eko dong. Padahal di sini bisa lo keterangannya bisa buka kamera. Tapi kalau ku buka kiru, gelap. Tidak masalah jika gampang. Masa gelap tidak masalah. Iyalah. Jelek. Yang penting terbuka kameranya. Baru bahas tema kan gitu. Apa temanya Bang Suma ini malam? Itu apakah salib itu komedi putar? Halo, selamat malam saudara user. Halo. Halo juga. Dari Kristen? Muslim. Oke. Muslim. Iya. Makasih. Alhamdulillah. Buka kameranya cepat kita bahas itu. Apakah maksudnya? salib itu? Apa itu namanya komedi putar Bang Suma? Maksudnya komedi putar itu candaan. Oh. Apakah salib itu hanya senda gurau? Tidak. Hanya obat kuping supaya banyak orang pendosa ini merasa tenang karena ada yang tebus. Tidak. Hah? Kan Tidak kalau begitu. misalnya banyak dosa, orang ada yang tebus kan orang merasa, waduh alhamdulillah kalau di Islam kan ada yang tanggung dosaku. Berdosa mat deh. Tidak begitu. Melakukan mat deh. Kalau Banyak sudah sekali ditanggung, dosaku ini kodok. kalau sudah ditanggung, lu bikin lagi berdosa sama kau itu. Nah, bagaimana itu kalau berdosa lagi Kristen? Siapa lagi yang kalian mau bunuh? Makanya kalau sudah masih ditebus, dia masih berbuat dosa lagi. Nah, kalau misalnya berbuat dosa, bagaimana solusinya? Ini apa namanya itu? Kumbalak itu kalau sudah ditebus Cocok Mi. kumbalak. Nah, kalau dia berdosa apa solusinya? Ya harus bertobat dan jangan berbuat dosa. Iya, bertobat Kalau nggak punya nyali turun aja. Katanya Kristen punya nyali. Turun aja kalau nggak ada nyali bro. Ikut-ikutan Jangan kau datang bawa logat-logat Jawa di sini. Ini HP rusak aja itu buang. Kalau HP udah rusak itu buang aja. Katanya Kristen kaya-kaya. betul. Kirim aja nomor rekeningnya biar saya kirim bro. Wih, mantap kali abang ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke Bang Suma, makasih Bang Suma. Oke bang. Waalaikumsalam. Lucu katanya, lucu. Setelah berdosa bertobat lagi, ya sama dong. Kenapa nggak di Islam aja? Masalah generasi. Oke. Ayo. Pasti oke. Walaupun selingkuh, walaupun tukang Cina, itu surga. Oke. Buka kamera. Walaupun dia tukang selingkuh, pejina, ya.
Ya, kalau di Kristen kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah anak, tidak terikat lagi oleh hukum. Jangan lagi kau mau diperhamba. Kita sudah dibebaskan dari penghambaan. Ya bebas dong. Lebih parah di agamamu. Udah bukan hamba Tuhan. Nah, berarti iya Anda terikat lagi aturan. Nggak jadi. Tadi kan ada Oten yang apa? HP-nya kan rusak itu katanya. Nggak bisa on cam. Oh iya. Iya. Kalau Mau ada dikasih alasan, HP. kalau ada alasan Oten apa open kamera rusak, suruh ke saya aja, saya gratisin. Baik bang. Kasih kameranya kasih kasih kaca riben. Kan gitu bang ya. Makasih saudara Firdian. Ayo teman-teman muslim silakan naik, jangan alasan kamera lah. Masa 2026 kamera rusak, nggak masuk akal. Alasan aja ini teman-teman ini. Tapi kan memang boleh berdusta kan dalam segala hal demi kemuliaan Tuhan. Halo, semangat malam. Halo, teman dekatnya Papi Yesus. Bentar. Iya. Silakan buka kamera. Ini teman akrabnya Papi Yesus ini. Maria Magdalena. Beliau juga yang ke goa cari mayatnya Papi Yesus. Tidak dia temukan. Lalu dia juga yang Lalu dia juga yang pergi melapor ke 11 murid Papi Yesus. Kata mereka, papi kita nggak ada loh di gua, hilang mayatnya. Timnya. Halo Bang Riki. Halo. Ada saingan saya Bang Riki. Kenapa nggak pakai masker Bang? Bentar Bang, bentar. Dari Katolik. Muslim. Dari Katolik. Hah? Muslim Bang, Muslim. Terus mau arisan. Halo saudara Saung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa kalian bantu? Ya Bang, Dari mana Bang? Katolik? dari Tangerang. Oh, iya. Ada yang bisa kalian bantu kan? Sementara belum ada Bang. Iya. Ada yang ingin Ustadz yang kalau pagi. Mohon yang muslim jangan naik dulu ya teman-teman sekalian. Dimohon dengan hormat jangan dulu naik. Halo, semangat malam. Om Sarman. Ada onde-onde kah? Jangan ngamuk-ngamuk lah teman-teman. Ayo non muslim naik. Buka kamera tapi ya kita diskusi. Bang Zuma, kalau ada muslim yang naik, biar dia naik, nanti dia berhadapan sama Kristen. Kenapa ini muslim pada mau naik semua? Mau apa sih? Iya toh. Keren tahun. Mari. Berhadapan Bang Zuma. Iya, mari. Kita naikkan biar mereka saling berhadapan. Betul juga teman saya ini. Kodong. Saya bilang daripada dimarahi kak, langsung turun deh. Bu,
buka itu kamera tak bosku. Jangan makin malu-malu bedeng. Halo, semangat malam. Halo, Kristen. Muslim bang. Ada yang bisa membantukannya dirinya kepada siapa? Enggak apa-apa bang, pengen aja PK sama abang ngobrol. Oh, iya. Terus kita hiraukan yang 4.000 orang lebih di bawah ini. Iya, oke bang. Kita cuekin aja gitu. Hah? Kita cuekin aja saudara kita yang 4.000 di bawah ini. Janganlah bang, ada ikirin udah sombong kali kita. Oh iya, ya sudah kalau gitu ngopi aja kita ya. Iya. Duduklah. Oke. Apa yang mau disampaikan? Enggak. Abang di sini tentang agama ya bang. Umur berapa tahun adek ini? Awak 16 baru bang. 16 tahun? Iya. Tinggal di mana? Di Medan. Oh Medan. Iya. Iya, syukurlah. Iya bang. Abang Iya. tinggal di mana? Saya saat ini Dubai Selatan. Oh Dubai, jauh ya bang. Enggak juga. Kita sapa dulu teman kita ini. Mana tahu mau ngopi juga dia kan ya. Halo. Halo Kap. Ya. Halo, agak kareba semua. Baik. Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Saya di sini ingin menentang tema Bang Zuma. Oh iya. Oke. Iya. Bagus. Salib. Kenapa? Ini coba dihadapi nih. Tuh. Dikeroyok aja itu, cepat teman-teman. Halo, CCTV kabur, silakan buka kameranya. Pendeta sering Halo. PK sama bang. Enggak berani pendeta, mana mau dia. Kebanyakan. Apa tuh? Kebanyakan. Anjing. Astagfirullahaladzim. Persiapan Haram. untuk sarapan. Haram. Persiapan untuk besok pagi ini. Tinggal dihantam balok. Bang Zuma, saya ingin bertanya, boleh nggak satu pertanyaan aja bang? Apa tuh? Iya. Itu kan saya lihat kan sebelum Yesus lahir itu kan Bunda Maria itu nyembah siapa bang? Nyembah Tuhannya Yahudi yang disembah juga oleh anaknya. Siapa namanya bang? Mereka menyebutnya Yod-Heh-Vav-He atau Hasem. Oh iya. Jadi dia nggak menyembah Allah ya? Orang Yahudi menyebut Tuhan mereka dengan Hasem. Tetapi Mereka kok setelah Yesus lahir Allah itu dia abad disebut ke-7 Tuhan, gitu. pinada. Salah Gimana? jawabannya di Suma. Gimana? Abad ke-7 baru ada Allah. Kalau Yesus abad keberapa? Tidak tahu tapi abad ke-7 ada Allah. Bagaimana? Gak nyambung ini, gak nyambung. CCTV ini gak nyambung bang. Kalau semisalnya abad ke-7 Nabi Adam yang nabi pertama itu Yesus itu Nabi Isa kan? Bukan. Siapa bilang Nabi Isa? Orang Kristen mengatakan, Kristen mengatakan bukan. Nabi Bukan. Tapi ajaran Nabi Isa Nabi Isa diambil. itu orang Arab. Nabi Isa itu nomor Mereka 24. tidak mengakui Nabi Isa, tapi ajarannya mereka pakai. Ajaran yang mana yang dipakai? Cuma Nama-nama gereja kalian itu bernama Gereja Isa Al-Masih. di mana? Coba tunjukkan. Banyak. sekarang. Banyak. Banyak mana semua. Pati kanak-kanak ini semua ini. Jangan begitu, Deng. Saya bukakan kona Iya, di YouTube iya. Buka, Mas. Mau Bukti. juga saya buka Google. Ada itu yang kawin, orang Islam kawin sama kambing. Enggak ada itu. Itu Semua. Kubukakan ke itu semua. Jujur Baki, oknum. Jamak yang berbohong dalam 3 hal. Oknum gila, orang gila itu berarti karena di Islam dilarang. Tapi Islam siapa bilang dilarang? Nah orang kawin di Islam itu kawin dengan binatang tidak dihukum. Karena orang gila kok. masa mau dihukum? Tidak. Kalau di Alkitab itu dihukum mati.
Kalau di Al-Quran itu boleh, juga tidak apa-apa aja kalau kawin dengan binatang. Makanya ada yang kawin dengan kambing. Coba Ki di Google tamu di situ baru muncul toh. Ketik Maki. Kawin dengan kambing. Manusia kawin dengan kambing. Muncul gitu. Ada ustadznya yang kasih kawin Ki. Gereja Isa Al-Masih. Yang lama-lama, yang baru. Yang lama itu sudah dibongkar itu deh semua. Ganti nih. Enggak dong. Banyak gereja. Tahun berapa, Beng? Coba, Beng, buka Maki situsnya. Ada kah? Masih ada aja? Ada dong. Kenapa tidak? Ini gereja Isa Al-Masih nih. Iya, buka mi besar kami, Beng. Bluetooth connected. Di persekutuan doa berkembang menjadi gereja Singling KW atau gereja Roh Kudus. Wah. Sejarah gereja Isa Al-Masih, Jemaat Pringgading. Dimulai dari sebuah persekutuan doa. Dari persekutuan doa berkembang menjadi gereja Singling KW atau gereja Roh Kudus. Persekutuan doa tersebut pertama-tama dilaksanakan di rumah Bapak. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu kan dalam Al-Quran asalnya. Oh. Dari Isa Al-Masih diambil. Habis itu gereja Roh Kudus. Apalah agama kayak begitu? Ada juga Roh Kudus di Islam kah, Deng? Lah, sumbernya kata Roh Kudus itu dari Al-Quran, justru di Bible itu nggak ada. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, duluan ada Alkitab baru Al-Quran. Nah, sekarang Biblemu itu bahasa apa yang lebih duluan dari Al-Quran? Bahasa apa? Bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Bible bahasa di Arab itu ada dulu Alkitab baru itu baru Quran Bible bahasa Arab itu nanti di abad ke-9. Tapi ku dengar-dengar cuma ada katanya itu tulisan Quran itu dimakan kambing. Kalau tulisan Al-Quran dimakan kambing, ada yang dibakar. Terus apa tulisannya? Ada Al-Quran yang dibakar. Nah kan di karang-karang jika kembali itu baru jadi Quran. Oh, kalau dia Al-Quran itu dikarang, maka dia akan sama nasibnya Bible. Tidak sama. Tidak sama. Memang sekarang ini memang tidak sama. Sekarang ini memang tidak sama. Maksud saya, sekiranya Al-Quran itu karangan, maka nasibnya akan sama dengan Bible. Setiap saat direvisi, diperbaiki, dikoreksi, diperbaiki, direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi. Ya isinya, apanya lagi? Kalau bukan isinya, apanya lagi? Itu terjemahannya. Bukan aslinya yang direvisi, terjemahannya. Berarti ini terjemahan. Ini terjemahan. Apakah ini firman Tuhan? Terjemahan itu semua. Ya, ini terjemahan ini apakah firman Tuhan? Bukan bahasa Ibrani itu semua. Terjemahan ini apakah firman Tuhan? Terjemahan ini apakah firman Tuhan? Firman semua. Terjemahannya. Berarti firman Tuhan bisa dikoreksi, bisa direvisi. Terjemahannya itu semua. Iya. Tadi katamu ini firman Tuhan. Iya, terjemahannya. Terjemahannya firman Tuhan kan? Iya, terjemahannya kan bisa sesuai dengan perkembangan bahasa semua. Nah, berarti firman Tuhan bisa direvisi oleh manusia. Maknanya tidak berubah semua. Nenekmu kiper, nggak ada urusan yang jelas. Kalau berani kau yang ini jelas. Saya semua buka mau maskermu kalau berani kau yang jelas. Yang jelas ini tidak berani kau buka masker, katanya kau jago. Yang jelas ini bukan firman Tuhan. Ini firman Tuhan bisa dikoreksi. Kenapa? Terjemahannya. Dikoreksi sama manusia. Terjemahannya. Firman Tuhan dikoreksi. Terjemahannya. Nggak ada urusan katamu firman Tuhan. Kenapa tidak ada urusan? Sekolah di mana? Terjemahan itu firman Tuhan bukan? Iya diterjemahkan. Biar orang firman bisa paham. Tuhan nggak? Daripada bahasa Arab semua tidak terjemahan itu firman Tuhan tidak? Firman Tuhan nggak ini? Bahasa Arab baru banyak, lebih banyak firman orang Tuhan Indonesia ini? tidak mengerti bahasa Arab. Firman Tuhan nggak ini? Firman Tuhan nggak ini? Firman Tuhan nggak ini? Terjemahannya.
Ya, ini berarti bukan firman Tuhan ini ya. Cuma terjemahannya. Terjemahannya. Berarti ini bukan firman Tuhan. Nah, terjemahannya. berarti, Kalau direvisi itu terjemahannya, bukan aslinya. Nah, berarti ini bukan firman Tuhan. Kitab ini Firman bukan Tuhan yang firman Tuhan. diterjemahkan. Cuman Dalam terjemahannya bahasa saja. Indonesia. Iya, berarti ini bukan Biar firman kami Tuhan paham dong. daripada menghafal baru tidak paham Enggak, bukan. artinya semua. Ini, berarti ini bukan firman Iyo. Tuhan kan? Daripada minum saja tidak tahu artinya. Berarti orang Kristen tidak memiliki firman Tuhan, cuma Punya terjemahan dong, doang. punya dong. Mana? Ini terjemahan. Aduh. Mana firman Tuhannya? Mana firman Itu Tuhannya? terjemahan firman Tuhan. Baca kok dulu bukan gitu Alkitab. Firman kalau Inilah, tahu isinya itu firman Tuhan. inilah kalau kita diskusi sama anjing, Ya, dia nggak bisa bedakan betul. antara firman Berarti yang Tuhan. diskusi dengan anjing cuma anjing yang bisa diskusi dengan anjing. Kau anjing maka itu semua. Ya merasa dari tadi anjing kau dia bicara teman-teman. dengan- ini. Kau coba screenshot kau lagi bicara. Saya Yang pada screenshot, saya bikin faktanya, video. Semua yang bicara pada dengan faktanya, anjing. yang pada faktanya, yang Kau pada bikin faktanya video, saya kau manusia. cuma bicara dengan anjing. Saya manusia. Faktanya kamu yang anjing. Kau Anjing mengaku bicara anjing. dengan anjing. Dia Tunggu, mengaku Mi. anjing, Ramai teman-teman. besok ini semua. Dia mengaku anjing. Iya, ini. Tuh, jadi ini katanya dia anjing. Mengaku anjing dia, teman-teman. Cuma bicara dengan anjing. Ada screenshotnya Coba, itu coba. semua. Nah, coba. Bicara Anda dengan dengar? anjing. Teman-teman di bawah dia mengaku anjing, dengar? Nih. Dengar di bawah? Dia Lihat mengaku toh, anjing. teman-teman di bawah lihat semua lagi partner dengan anjing. Di sampingnya ada anjing. Dia Screenshot saja merasa anjing teman-teman. dia. Nanti dibuat tweety semua diskusi dengan anjing. Merasa anjing dia. Merasa Nah, anjing ini, dia, ini, teman-teman. ini. Itu gambarnya Baru itu anjing. kali Mirip ini. toh. Cuma satu Baru pakai kali masker, satu tidak pakai ini masker. saya dengarkan Miripnya, ada cuma- orang mengaku anjing. Cuma Coba. mirip sekali kok cuma dia tidak pakai masker. Ambil masker dulu. Mau tahu pakai masker ini temannya semua biar mirip. Baru Ki. kali ini, teman-teman, ada orang Carikan mengaku masker hitam anjing. tahu biar mirip Ki. Katanya dia anjing, katanya dia, teman-teman. Padahal Tunggu itu kau ambil kaki makanannya, masker, nah, coba biar dulu. mirip kok. Makanannya ini, teman-teman, ini makanannya ini. Ini makanannya. Carikan Ini tahu kalau dulu dia lagi masker, lapar, masker hitam. kalau dia lagi lapar ini sebentar lagi dia makan ini. Sebentar lagi dia makan. Cuma dia catat ini mirip sekali ke semua. Kasihan kali. Cuma mirip semua. Allahu Akbar. Allahu Aduh, Akbar. Allahu Masya Akbar, Allah. mirip dah. Ternyata dia miripnya. mengaku anjing, Aduh, teman-teman sekalian. Jidatmu sama Gak semua. malu dia mengaku anjing, sama rekan-rekan Ki. sekalian. Jidatmu semua. Allahu Akbar. Sama-sama dia dengan anjing, makanannya mama juga semua. anjing. Ya ampun, dia Emak dulu ciuman semua. sama anjing, teman-teman. Emak Dia dulu ciuman semua, sama emak anjingnya, semua. teman-teman. Ciuman sama anjing. Dah semua. Miripnya. Dia ciuman sama anjingnya, teman-teman. Mirip sekali semua Astagfirullahaladzim. Iya Ya mirip Allah, ya kawan-kawan. Karim. Memang mirip. Cuma satu Ya yang Allah, pakai ya masker, satu nggak pakai Allah. masker. Ya Allah ya Ya Karim. Allah ya Rabbi, miripnya. Dia hujat makanannya sendiri, teman-teman. Cuma Makanannya mirip sendiri dong, Suma. dihujatnya. La ilah. Kok Ya bisa mirip Allah ini ya orang tua ini Karim, dengan anjing? teman-teman. Cuma mirip mah semua. Kasihan kali teman kita ini. Ternyata dia akui dirinya kembaran anjing, ciuman sama anjing. Ini disimpan di kamarnya, teman-teman. Sama-sama tidur sama anjing. Hai. Sama-sama tidur dengan anjing. Kalau berani ke semua. Tidur sama anjing. Nanti diskusi itunya dengan masukkan anjing. situnya Tidak- anjingnya. Tidak laku ini semua, makanya anjing mi temani bicara ini anjing me semua. Tuh, Tidak laku, coba Pak, we. dia Tidak ada yang mau mengatakan diskusi saya sama lagi kau. ngomong sama anjing. Berarti Cuma, dia mengaku tidak ada yang mau anjing, diskusi sama teman-teman. kau, pe. Ini nih ada Berarti dia sudah sama mengaku sama anjing, kau, we. teman-teman. Dia mengaku anjing. Mirip Bang Suma, Kejam benar. kali bah, teman-teman, dia Mirip mengaku banget. anjing. Tapi anjingnya masih bagus. Mengaku Nggak pakai anjing, masker. dia mengaku anjing. Cuma ini lagi nutupin apa sih Mengaku maskernya anjing. semua? Teman-teman, ngaku anjing dia. Malu dia ngaku anjing. Cuma Kasian kali. kenapa kau pakai Aduh, masker semua? teman-teman Masker katanya sekalian. kau ganteng. Mengaku anjing dia, teman-teman. Oh, Katanya ganteng, buka masker dong. Kemasiannya. Ngaku anjing dia nih orang. Anjing katanya ganteng. Ngakunya anjing, Tidak ternyata laku dia di Suma, tidak ada yang mau temani.
Makanya Ternyata begini-begini dia terima dia mi juga. kongkong. Tidak ada temanya kalau dong diskusi. Bosan orang Ternyata dengar tuh dia cuma. kongkong. Ternyata dia Cuma kongkong. Emosi dia teman-teman. Cuma kongkong bermasker. Ternyata dia mengaku anjing teman-teman. Katanya kita diskusi sama anjing. Berarti dari tadi yang ngomong anjing. Miripnya matamu semua. Coba lihat baik-baik ke matamu mirip ya. Kasihan. Miripnya mata anu. Saya kok bilang mirip, tapi kau yang memakannya. Boleh nggak di Kristen makan anjing? Kutanya dulu. Boleh nggak di Kristen makan anjing? Hai, malu dia. Teman-teman sekalian. Yang baik aja gimana? Ya, silakan. Buka kamera, kita diskusi, silakan. Ya diskusi yang baik aja kok pakai gitu ah. Nggak Ya itu cocok temanmu, juga. itu temanmu Kristen gitu loh. Kristen dilawan gitu loh. Agama warisan penjajah gitu loh. Buka kameranya Bung, silakan. Yang penting Silakan. kan aku bang yang nampilin anjing kan begitu bang. Kita mau diskusi aja bang yang baik aja ya bang ya. Iya, silakan. Katakan itu kepada diri lo, buka kamera, mari kita diskusi. Silakan. Temanya apa nih bang? Tuh, apakah salib itu komedi putar? Silakan. Ya bukan bang. Buka kameranya. Salib itu kemenangan bagi Kristen. Bagi setan iya. Kemenangan bagi setan lah. Kan setan yang ingin Yesus disalib. Iya, kemenangan bagi setan. Kok jadi aneh? Masa kok nggak paham? Siapa yang menginginkan penyaliban? Ya setan. Begitu terjadi, ya menang siapa? Ya setan, kan begitu. Gitu aja kok repot. Ayo teman-teman yang muslim tolong dibatalkan dulu permintaannya. Terlalu banyak permintaan juga ini. Silakan dibatalin dulu teman-teman. Yang muslim mohon diperiksa multinya. Dibatalkan permintaannya ya. Kita saling kerjasama. Halo saudara Berry. Ya, Assalamualaikum Bang Suma. Ya, dari gereja mana Bang? Saya Markepot minta permintaan Markepot. Anda baru pulang dari Roma kan Markepot. Minta permintaan. Yang muslim tolong periksa multinya dulu dong. Mohon kerjasamanya teman-teman. Bisa ya? Muslim bisa dong. Diperiksa permintaannya saudara-saudara muslim. Bisa dong. Terlalu banyak permintaan saudara-saudara. Silakan dibatalkan dulu permintaannya. Halo, semangat malam. Malam bang. Dari gereja mana abang ini? Dari gereja mana abang ini? Silakan. Halo. Dimatikan dulu HP-nya yang satu di sana, Bang. Halo. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Kodong. Ses saja ki.
Halo, semangat malam. Yo, selamat malam Bang. Iya, gereja mana Bang? Maaf. Saya Islam Bang, Islam. Tadi pas lagi CCTV anjing itu saya mau bantu. Nggak usah diladeni, biasa aja. Biasa, dia kan oten, maklumi aja. Jangan berharap susu tumpah dari teko yang berisi tuak. Yang keluar pasti isinya tuak. Biasa aja itu. Kok nggak ini ya? Udah banyak yang dinaikkan tapi kok nggak mampir ya? Halo, semangat siang. Iya, selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari gereja mana Saudara Sandi? Oh, saya Islam Bang. Oh iya. Ya Bang. Halo, semangat malam anak muda. Apa kabar? Nggak ada suaranya. Apa kabar? Ya. Baik. Tema malam ini, apakah salib itu komedi putar? Silakan dijawab. Apakah salib itu apa, Pak? Halo. Halo. Apakah salib apa kau bilang? Apakah salib itu komedi putar? Bukan komedi, salib itu lambang kemenangan. Kemenangan siapa? Lambang kemenangan. Kemenangan siapa? Atas dosa. Loh, Kemenangan atas dosa. bukannya iblis yang mau menyalib Yesus? Yang karya Bapak, Pak. Karya Loh, Bapak bukannya, cuma. berarti Bapak Anda iblis? Berarti Bapak berarti iblis dong bapakmu. Kalau Bapak di surga nggak iblis, iblis Allah yang iblis Allah. Mulai. Lah, Yang kan yang menginginkan penyaliban kan iblis. lah, kan saya punya datanya kok. Allah tuh ada iblis. Bukan, ini berbicara mengenai penyaliban. Saya punya data. Yang ingin Saya punya melakukan data, penyaliban. Allah tuh setan. yang ingin membunuh Yesus itu kan iblis. Apalagi nih monyet naik ini. Setan kira Allah kan setan. Dia kan raja setan. Akan lari. Penyaliban ini yang kita bahas. Yang menginginkan penyaliban siapa? Yang menginginkan penyaliban. Tuannya Kenapa setan. larinya? Yang menginginkan penyaliban itu siapa? Kan Yesus sendiri yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Pertanyaannya, kalau iblis ingin menyalib Yesus dan berhasil iblis menyalibkan Yesus, maka salib itu kemenangan iblis. Betul tidak? Itu pertanyaannya. Kan yang mau Yesus mati kan iblis. Yang mau membunuh Yesus iblis atau Bapa Elohim? Coba dijawab dulu. Yang ingin membunuh Yesus iblis atau Bapa Elohim? Coba dijawab. Sudah tua, kerjaan cuma mengolok-ngolok. Adakah yang agak waras sedikit?
kami memelihara setan-setan, terus kami mengutus setan-setan. Nah, sudah mengutus memelihara lagi. Pertanyaannya yang ingin membunuh Yesus siapa? Betul nggak? Bapak Betul nggak? Elohim Betul nggak? atau iblis? Betul Itu nggak dulu dibilang? jawab. Yang ingin Allah, membunuh kau jawab Yesus dulu. siapa? Yang ingin Kau jawab membunuh dulu, betul nggak? Yesus, iblis mengutus atau setan itu siapa? Elohim? Yang memelihara setan itu siapa? Tuh Pak, jawab. Allahu Akbar. Jawablah, Udah. jawab. Kamu ke gereja jilat kloset. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang semua. Dari gereja mana, Abang? Islam Bang, Islam. Oh, Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalah manusia karbit ini? Coba nih. Halo, selamat siang Bang. Selamat malam Bang Juma ganteng. Malam juga. Itu ada tema salib apakah komedi putar? Silakan Anda jawab. Bang Juma, kita lanjutkan tema yang kemarin. Ini kau itu sudah numpang tenar. Kau yang mau ngatur. Enggak. Saya ini mengajarkan temanya. toleransi Bang Juma. Ini bukan memang Islam itu nggak toleransi. Ah? Orang dialog agama kok toleransi? Toleransi apa dari kalian? Tuh lihat toleransi teman-temanmu, cara dialognya, cara debatnya gitu. Toleransi lah, itulah cerminan agama kalian. Lari keluar menghujat ke luar negeri, menghujat negaranya sendiri. Ada yang menghujat Indonesia, katanya kalau tidak ada Belanda, Indonesia masih miskin, Indonesia masih tertinggal. Apalah itu? Halo, semangat malam. Kalau dilihat namanya raja segala bangsa, baru dinaikkan langsung lari. Nama doang yang hebat. Halo. Halo juga. Dari gereja mana, Abang? Ku dari gereja Katolik, Bang. Silakan buka kamera, kita diskusi, Bang. Gak usah, Bang. Gak usah buka kamera, Bang. Memang nggak bisa, kameranya nggak ada. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Gak ada yang sehat, teman-teman. Semuanya masih gangguan. Halo, Ibu Sarai, semangat malam. Dari gereja mana? Enggak kelas aja. Dari gereja mana, Ibu? Ngomong Bang. Halo. Halo, gereja mana, Ibu? Halo. Halo, semangat malam. Halo, malam. Gereja mana, Bang? Protestan, Katolik, Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi. Saya sudah kirim. Silakan. Bentar. Ini temanya apa ini? Apakah salib itu komedi putar?
Silakan buka kamera. Silakan buka kameranya Bang, kita bahas. Silakan. Buat apa buka kamera, Bang? Memang aturan diskusinya itu di sini begitu. Buka kamera tapi pakai masker. Gimana kuncinya? Iya, silakan. Silakan pakai masker, nggak apa-apa. Kalau buka kamera ya jangan pakai masker, Bang. Mental penjajah juga. Ini komalnya orang. Kalian tamu, kalian yang ngatur. Mental penjajah. Kayak Belanda waktu pertama masuk ke Indonesia gitu. Dia yang datang, dia yang mau ngatur Nusantara ini. Masih mentang-mentang agamanya dari sana kok mentalnya sama. Mental kalian itu sama dengan Belanda. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Hello. Semangat malam. Ada onde-onde kah? Semangat malam abang. Halo. Halo. Semangat malam. Teman-teman kita ini pada mau diskusi cuman ketakutan gitu loh. Takut. Mereka takut untuk sekedar ngomong aja gemetaran. Gimana itu teman-teman? Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Nanti kan minta naik tapi ketakutan ngomong. Takut ngomong mereka, gemeteran. Aduh, mau ngomong apa aku ini? Aduh, soalnya yang disampaikan Bang Suma itu benar semua. Gimana ini? Nah, kayak gitulah. Halo, semangat malam. Halo. Cuma goblok. Kau tuh ngoreksi agama orang, agama kau sendiri kontol. Buka kamera Bang. Masa nyium acara aswat nebus dosa? Kalau diganti nyium LC gimana? Buka kameranya, silakan. Buka masker. Percuma kau buka kamera tapi masker kau pakai, tolol. Merongos. Merongos. Cuma merongos. Sakit kali hatinya. Tidak, kau tuh ngoreksi agama orang tapi agama kau sendiri tuh. Sakit hati kali dia. Aduh, Bang Suma mengguncang oten se-Indonesia. Sampai yang datang itu cuman bisa memaki doang. Memaki, kamu, menghina, menghujat, menistakan, merepet, ngamuk-ngamuk. Nggak usah dibangun. Jangan kau ke jalan bawa jaring ngemis-ngemis minta dong buat pembangunan masjid. Nggak mampu, nggak usah dibangun, cuma gembel. Kasihan, sakit hati kali. Kebenaran diungkap, ngamuk semuanya. Tuh kabur lagi dia Bang Zuma. Udah Bang. Oke, abangku, makasih. Bener roten saya dikeroyok di. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Semakin mereka menghujat, menista, memperlihatkan, itulah wujud ya asli mereka sebenarnya. Untung kita itu mayoritas.
Kalau mereka yang mayoritas sudahlah, selesai kita. Bayangkan ya teman-teman, kalau mereka mayoritas ya, saya buka komal seperti ini, pasti udah hancur nih rumah. Udah hancur ini pasti. Habis rumah saya ini. Halo, Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam. Itu bisa saya pastikan teman-teman. Hancur, rumah saya ini hancur. Tetapi cobalah kita lihat. Ya, mereka-mereka ini bom-bom aman kan? Rudi Yohanes aman Bang Suma, kan? Bang Sum. Dari gereja mana bang? Oh, tanya gereja. Aku engkapi OT matu. Kalau ada OT-OT yang keras baru kesini saya. Emang Anda siapa? Punya nama rupanya Anda. Emang situ siapa bang? Panitia. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Juma. Malam juga. Dari Kristen ibu? Saya Kristen. Oke. Mari kita buka kamera, kita diskusi baik-baik. Silakan. Emang sih buka kamera? Iya ibu. Di sini aturannya buka kamera boleh, pakai masker boleh. Ibu mau pakai jilbab juga boleh. Bang Juma aja nggak mau buka masker, gimana saya mau buka kamera? Ibu bisa pakai masker juga. Saya nggak ada masker. Ya pakai ini aja, pakai apa gitu, tisu atau apa gitu. Pakai helm. Helmnya juga nggak ada Bang Juma. Udah kalau gitu pakai apa ya? Pakai ini, kain horden ibu, diikat ke belakang gini kan bisa. Silakan. Saya cuma mau nanggapi gini aja Bang Juma. Kita nggak usah Iya debat buka kamera aja. Iya sebentar dulu. Buka kamera dulu, baru ditanggapin ibu, kan gitu. Gampangnya ini. Ini kan cuman pertanyaan doang. Apakah salib itu komedi putar? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Dan Yesus mengecam para penyalib dan juga keturunannya sebagai orang neraka. Kok tiba-tiba dari Kristen penyaliban itu adalah keselamatan? Itu nyambungnya di mana ibu? Nah, saudara kami Kristen lah yang bisa menjelaskan itu polanya seperti apa, menyambungkan antara kecaman Yesus terhadap salib dan euforia Kristen terhadap salib. Itu dua sisi yang berbeda yang sangat bertentangan, laksana langit dan bumi. Nah, ibu buka kamera, jelaskan kepada saya biar saya paham. Silakan. Sebentar. Oke. Salam kenal Ibu Melati. Iya, silakan. Dari pernyataan saya tadi mungkin bisa ditanggapi, silakan. Enggak, gini aja. Aku sering sih ngelihat para apologet di TikTok ini ya. Sekarang gini aja Bang Juma. Itu kan salib komedi apa? Komedi putar. Ya, kamu bikin kayak gitu kan. Sekarang mikir aja. Bagaimana mungkin Bang Juma beranggapan seperti itu? Ini pertanyaan Ibu. Itu pertanyaan, apakah salib komedi putar? Kan. Saya bilang bukan. Ya, jelasin. Kalau Bang Juma nggak percaya sama salib, ya udah, nggak usah didebat-debatin, nggak usah di. Bukan masalah percaya tidak percaya, Ibu. Agama Anda kan adalah agama misi, mengkristenkan seluruh bangsa. Ya kami nggak mau dibodoh-bodohin. Harus dijelaskan ke kami apa salib itu. Baru bisa jualan di wilayah kami. Kok jualan produk gagal? Kan percuma. Bisa nipu orang kan? Gini aja Bang Juma kan paham katanya Alkitab kan. Bang Juma udah baca belum Alkitab itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Udah baca belum? Udah. Dari kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Udah semua dibaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Alhamdulillah.
Dari kitabnya Yahudi sampai kitabnya Kristen, dua-duanya saya sudah baca. Setiap kalimat itu dari Alkitab itu Bang Juma pahami nggak sebenarnya? Paham dong, kan itu cuma terjemahan. Yang dirubah untuk dipahami, dirubah setiap saat untuk dipahami, dirubah lagi untuk dipahami. Nggak perlu lagi penafsiran karena sudah ditafsirkan sendiri oleh terjemahan itu sendiri. Oke, kalau memang Bang Juma pahami, ya kan? Nggak mungkin Iya, Bang Ibu. Juma bikin judul kayak begini. Justru karena saya paham, salib itu adalah tempat siksaan orang yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Karena saya paham, salib itu adalah simbol kemenangan iblis terhadap perlawanan kepada Yesus. Oke, saya tanggapin ya. Ya. Itu yang dikutuk itu sebenarnya manusia. Tuhan itu menggantikan kutuk yang ditanggung manusia itu sendiri. Nah, inilah yang disebut kutuk, ya kan? Inilah yang disebut komedi putar. Inilah komedi putarnya. Itulah komedi putarnya. Ya, tunggu dulu, tunggu. Kasih saya kesempatan untuk ngomong. Iya, Kamu silakan. kan nyuruh saya naik. Kamu nyuruh Iya, saya naik silakan. kan? Kamu terima. Iya. Jelaskan dengar penjelasan saya dulu. Oke. Emang benar itu Yesus itu menanggung kutuk, ya kan? Dia sekarang gini. Dia kan orang yang benar ya. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia suci dan kudus, ya kan? Mana mungkin dia terkutuk? Yang terkutuk itu manusia. Dia hanya menanggung dosa manusia, ya kan? Dia menanggung dosa manusia itu sendiri. Kalau enggak, semua manusia itu kan masuk neraka. Karena di akhir zaman nanti, di hari penghakiman, di Muslim juga ada kan? Nanti yang menghakimi dunia ini, menghakimi manusia itu siapa? Kalau kalian bilang kan Nabi Isa kan? Kalian percaya nggak? Siapa yang akan menghakimi nanti dunia ini, menghakimi setiap perbuatan manusia itu? Yesus. Kalau kalian bilangnya Nabi Isa, Isa Al-Masih kan? Nggak ada Nabi Isa kemudian menghakimi seluruh manusia, nggak ada. Yesus pun tidak mengakui itu. Yesus mengatakan yang akan menghakimi Bani Israel itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Baca Yohanes 5. Baca Yohanes 5 nomor 45. baca. Makanya harusnya saya bertanya kepada Anda, apakah Anda sudah menamatkan baca Bible, kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen? Sayalah yang harus bertanya. Karena jemaat Kristen itu enggak. Kitab Wahyu kamu udah baca semua. Sudah. Saya tahu bahwa kitab Wahyu itu adalah tulisan orang-orang yang muncul di tahun ke-100 Hijri Masehi, dan itu bukan murid Yesus dan itu bukan Yohanes juga. Bahkan tidak dikenal siapa penulisnya sampai hari ini. Kalian hanya terlanjur Kristen, Ibu. Kalian tidak paham Bible. Kalian hanya korban gereja saja. Kalian nggak paham Bible. Yang paham Bible itu saya. Kalian nggak paham ini. Kalian hanya doktrin doang. Ya udah, kalau Bang Juma merasa udah paham Bible, ya kan, udah merasa benar sendiri, ya udah nikmatilah hidupmu ya. Cepat-cepat aja Bang Juma bertobat ya. Oke, makasih. Selamat malam. Kok saya yang bertobat? Kok saya yang bertobat? Kan bukan saya yang menjadikan anak orang sebagai tumbal penyelamat saya. Ibu kan? Ibu yang harus bertobat. Karena Yesusnya itu mengecam kemudian salib. Kalian malah memuja salib. Setahu saya di Bible yang ingin menyalib Yesus itu iblis. Bapak Elohim tidak. Tuhannya Yahudi kagak. Yang ingin menyalib Yesus itu ya setan. Jadi kalau berhasil setan menyalib Dan Yesus, setan berarti itu adalah kemenangan. Olomu. Itu Setan adalah itu adalah kemenangan. Olomu. Iblis itu Muhammadmu. Makanya masih Nanti membangkit kan, di kuburan. Nah, itulah cobalah Kristen. Tengoklah Kristen ini, tengoklah. Nah, inilah gambaran Kristen, ajaran Kristen, tengoklah. Saya tidak bisa bayangkan kalau kalian itu yang mayoritas di Nusantara ini, benar. Gak bisa saya bayangkan. Tidak bisa saya bayangkan bagaimana kalau kalian nih mayoritas. Model-model kayak gini nih, ini penghisap darah ini. Penghisap darah manusia ini.
Tidak bisa bicara baik-baik, tidak bisa berbicara sesuai dengan data, hanya bisa menghujat, menista. Cuman itu doang. Allah dibilang iblis, di dalam kitabnya penuh nama Allah. Yesus berdoa kepada Allah, berarti Yesus berdoa kepada iblis. Yesus anak Allah katanya, anak Allah, berarti Yesus anak iblis. Pakai otak. Pakai otak. Bicara itu pakai otak. Karena nama Allah itu dicatat masuk ke dalam Bible. Gitu loh. Gila memang Kristen ini. Cobalah sedikit aja kalian waras napa. Diskusi itu yang berdata gitu. Pakai data, jangan pakai emosi. Kalian ingin mendoktrin saya, nggak bisa. Saya paham Bible. Ibu tadi itu ingin mendoktrin saya. Oh maaf, sorry lah, saya bukan jemaat gereja. Saya ini orang terpelajar. Saya kaji kitabnya Yahudi ini, terjemahannya yang ada di dalam sini juga. Satu bagian kitabnya Yahudi, satu bagian kitabnya Kristen, digabung menjadi satu. Kalian menggabungkan terjemahan kitabnya Yahudi dengan kalian punya agama. Gitu loh. Silakan. Halo Bapak Ekonomi. Halo. Ya, selamat malam Bang Zuma. Malam. Dari Katolik Protestan. Bang Zuma cepat-cepat bertobat ya. Bertobat dari? Iya, bertobat Bang Zuma. Maksudnya setelah saya bertobat gitu saya mau tinggalkan Islam gitu? Bang Zuma terus segera bertobat ya. Lalu saya nyembah makhluk kuburan kayak Anda gitu maksudnya? Sorry ya. Saya masih waras Bang. Yesus tidak menyembah makhluk kuburan. Yesus tidak pernah mencontohkan nyembah makhluk kuburan. Malah Anda lihat di Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20, justru makhluk yang ada di kuburan itulah yang datang menyembah Yesus, jangan dibalik. Gitu saudara. Anda yang harus bertobat. Karena salib itu menurut Yesus menyebabkan orang dan pelaku dan juga keturunan pelaku adalah penghuni neraka. Tertulis di mana itu? Di Matius 23 nomor 32 sampai 36. Salib itu membuat manusia masuk ke neraka. Di Anda salib itu membuat Anda masuk surga. Itulah yang saya maksud. Apakah salib itu komedi putar? Gitu Bung. Anda lah yang harus bertobat. Kok anak orang kok dituhankan gitu loh. Jangan tuhankan anak orang dong. Anak orang malah sibuk menuhankan pencipta dan bumi. Kalian sibuk malah nyembah dia. Ayo sehat. Sehat itu mahal. Tapi gampang. Gunakan akal pasti sehat. Jangan ikuti istrinya Gumasa ini yang di atas nih. Halo, semangat malam. Malam Bang. Iya, Katolik, Kristen Bang. silakan buka kamera Bang. Kita diskusi tema saya ini terkait dengan penyaliban. Silakan. Maksudnya ini gimana Bang? Buka kamera, kita diskusi. Oke. Biarkan istrinya Gumasa duduk di atas itu untuk menjadi saksi. Ini ada tema Bang, pertanyaan. Setelah saya baca Bible, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dengan pernyataan Yesus terkait salib. Nah, apakah menurut saudara pengajaran-pengajaran tentang salib menyalib ini hanya candaan belaka? Karena konsep yang diajarkan Yesus salib itu adalah tindakan yang dilakukan kepada orang benar akan menyebabkan pelaku dan keturunannya menjadi orang neraka. Nah, kenapa di Kristen justru penyaliban ini menjadi keselamatan? Padahal yang mau menyalib Yesus kan iblis. Iblis yang ingin menyalib Yesus. Berarti apabila Yesus berhasil mereka salibkan, berarti penyaliban itu adalah kemenangan bagi iblis, Bang. Silakan. Agama kami tentu kami paham.
Dan tujuan hidup kami yaitu agama kami. Dan begini Bang, ya, kalau mau belajar itu harus dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Baru abang bisa paham. Kitabnya orang Yahudi, yang paham orang Yahudi dan menganggap salib itu adalah kutukan. Gimana dong? Yang punya kitab aja menganggap salib itu kutukan. Bahkan Yesus menganggap penyaliban terhadap orang benar itu adalah kutukan yang harus berujung kepada neraka jahanam. Matius 32:23 nomor 32 sampai 36. Anda mengatakan Anda yang paham, faktanya Anda nggak paham. Kalau Anda paham, Anda keluar dari Kristen. Intinya itu di situ. Justru karena saudara-saudara kami tidak paham Bible, hanya doktrin gereja doang, makanya masih di situ. Kalau kalian mempelajari Bible dengan seksama, Tidak juga Bang. Kami yakin percaya kalian akan meninggalkan agama kalian. tidak Bang. Dengan Kenapa keyakinan tidak? Kami tidak Bang. Kenapa tidak? Yesus mengecam salib. Tidak ada keselamatan oleh salib. Yesusnya yang mengatakan itu. Memang doktrin gereja, Paulus itu geng, mendoktrin manusia-manusia yang banyak dosa ini untuk tidak usah khawatir, lakukan aja. Jangan lagi mau diatur. Kalian bukan lagi hamba Tuhan. Nggak usah lagi mau diatur aturan tentang makanan, minuman, hari-hari raya. Nggak usah lagi, kata Paulus. Udah, kamu itu anak Tuhan, bukan hamba Tuhan. Lakukan aja apa yang kalian ingin lakukan. Ada kok Yesus sebagai penebus dosa. Nah, orang-orang yang suka seperti itu merasa tenang. Ya udahlah kalau begitu, puji Tuhan ya, kita ada yang dukung, ada yang menebus kita. Makanya tiap minggu cuma nyanyi, merasa tenang dengan nyanyi-nyanyi. Habis itu bayar perpuluhan, diajarkan kasih. Ini kasih, kita harus kasih. Tapi mereka jauh dari isi Bible-nya sendiri. Mereka justru jauh dari Yesus. Yesus tidak mengajarkan seperti pola itu. Maksudnya Coba Anda baca nih. Gimana? Apa yang Yesus ajarkan tentu kami itu ikutin. Apa yang Yesus ajarkan tentang menyembah dirinya? Tentang kasih itu Bang. Kasih itu apa menurut Yesus? Makanya Kasih menurut Yesus itu, kasih menurut Yesus itu adalah mentaati segala perintah Elohim yang tertuang di kitabnya Yahudi, perjanjian barunya mereka. Itu kasih. Kata Yesus itu kasih. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, dia harus melakukan segala perintah Elohim. Nah, mana perintah Elohim yang Kristen lakukan? Ada? Nggak ada. Apa yang Kristen lakukan? Perintah Elohim. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, Natalan. Itu bukan perintah Elohim. Gitu loh Bang. Jadi gitu Bang. Saudara kami Kristen itu cuma terlanjur Kristen doang. Mereka udah tua di Kristen, tapi mereka masih kanak-kanak dalam segi ilmu Bible. Karena Bible ini bagi orang Kristen hanya aksesoris doang, bukan buku yang harus didalami dari akar ke akar. Karena kenapa? Sudah Emang ada menganggap diri dalil di mereka. Al-Quranmu, ada sunat, ada. Coba tunjukkan dalil sunat tentang sunat di Al-Quran. Ada nggak? Ada nggak? Itu kan kalian mengadi-ngadi. Jadi, di Al-Quranmu aja nggak ada oke. sunat menyunat itu. Oke, saya jawab ya. Perintah di dalam Al-Quran saya, atiullah wa atiur rasul. Saya tidak tahu bahasa itu, bahasa apa itu, bahasa planet. Makanya kok jadi jangan jelaskan pakai bahasa Indonesia. Makanya jangan jadi umat Kristen. Itu mah bahasa iblis. Bahasa iblis kan kita tahu bahasa begitu. Nah, cobalah. Pakai bahasa Indonesia biar kami paham. Inilah akibat menganut agama dari Belanda, agama dari penjajah begitu. Ya, dari kau deh menganut itu karakternya, ya karakternya menjajah. Tapi orang Arab nih, orang Arab tidak pernah menjajah Nusantara ini. Lebih dari iblis. Karakter lebih hancur daripada iblis. Nah, tengoklah. Orang Arab tidak pernah menjajah bangsa ini. Kau ini memang, ya karena, yang Islam cuma Indonesia tuh yang begitu. Setahu saya di luar negeri Arab semua orang tidak kayak kau cuma.
Indonesia pun cuma kau yang congor mau kayak gini, yang lain tidak. Anda barusan melakukan penistaan terhadap Islam, kok jadi saya yang Anda salahkan? Memang betul. Anda barusan menghujat memang Islam. orang Arab, memang orang bahasa Arab, bahasa Quran Semua itu orang bahasa Islam tidak ada kayak setan. kau. Anda loh, hanya karena Anda benci kebenaran saya ungkap, Anda kejang-kejang. Habis kalau kau Saya bertanya mengat, Anda bertanya, Anda Kau bertanya bilang ini tentang salib, ini sunnah. konten putar-putar, apa komedi putar tuh? Itu menurut kau penistaan atau bukan? Bukan, ini pertanyaan. Tidak, ini pertanyaan. Temamu itu penistaan. Ini bukan? pertanyaan. Yang kau bilang pakai celana dalam. Kalau tidak Anda istilah, segala mengatakan macam ini lah. bukan Kau komedi ini mengalihkan putar, fakta, Anda betul jawab, kau terangkan ini. kepada saya gitu loh. Mana ada komedi putar? Dia itu mati di kayu. Ya sudah, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Kau ini memang bangke betul kau ini. Nah itu kan cuma maki-maki. Memang kau bangke? Kau kalau tidak begini kau tidak cekek, ya kan? Cari. Lalu maki-maki doang kerjanya, maki-maki doang. Cuman bisa memaki gitu loh. Ya, batang yang baik, pohon yang baik tidak mungkin membuahkan buah yang baik. Jahat kali mulutnya ibu itu. Dia bertanya tentang sunat, saya jawab. Ya. Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Rasul yang memerintahkan kami bersunat. Allah memerintahkan kami taat kepada Rasul. Rasulnya memerintahkan kami sunat, kami taati sesuai dengan perintah Allah. Selesai. Sederhana kok itu. Nah sekarang kalau kita balik, mana perintah Yesus atau perintah Elohim jangan bersunat? Nah sehingga Kristen tidak bersunat. Kan tidak ada. Yang ada Paulus. Barang siapa yang menyunatkan kulupnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Paulus sedang mempraktikkan karakter iblis yang menentang perintah Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Paulus membatalkannya. Kata iblis kata Tuhan kepada Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kapan kau makan, maka kau akan mati hari itu juga. Iblis datang, jangan kau dengar itu, makan aja, kau tidak akan mati. Nah sama, ketika Tuhan mengatakan barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah dia. Paulus datang, enggak ada itu, enggak ada, jangan sunatkan dirimu, enggak ada yang bunuh kau. Dan sama karakternya Paulus dengan iblis yang ada di Ganbi Eden. Kalian pengikutnya, kan begitu. Kalian mengikuti Paulus berarti sama dengan mengikuti karakter iblis yang suka menentang Tuhan. Contoh lagi, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu mulut Yesus yang berkata tuh. Tapi Paulus ngomong apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus tadi jalan kebenaran. Paulus merubahnya menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Yesus dikutuk, terkutuk kata Paulus. Dirubah lagi tuh. Karakter iblis melekat sangat begitu kenceng sama dia. Nah saudara-saudara kami Kristen mengikutinya. Ketika Yesus mengatakan, penuhilah takaran nenek moyangmu, wahai kamu keturunan ular-ular beludak. Bagaimana mungkin kamu meloloskan diri dari api neraka? Sebab aku mengutus nabi-nabi, orang benar, ahli Torah, separuh kalian salibkan dan kalian bunuh. Maka pun takaran nenek moyangmu, kau tidak akan lolos dari api neraka. Dan semua ini aku katakan akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Nah tuh, Paulus rubah. Sekiranya tidak ada kebangkitan Yesus dari penyaliban, maka sia-sialah imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Aduh. Penyaliban adalah menyebabkan manusia berdosa. Paulus justru penyaliban itu menyebabkan orang selamat. Selalu bertentangan. Nah, makanya muncul tema ini. Apakah salib itu komedi putar? Maksudnya candaan?
Kok dibuat bercanda? Seakan-akan ucapan Yesus itu hanya angin lalu doang. Enggak takut, enggak ngeri. Tidak ngeri terhadap ancaman Yesus. Sampai-sampai salib dianggap sebagai solusi keselamatan. Giliran ditanya, oke, ketika kamu menerima salib sebagai jalan keselamatan, oke. Tetapi ketika kemudian kalian jatuh ke dalam dosa, apa solusinya? Jawabannya mau tahu? Bertobat. Loh, masih bertobat juga rupanya. Ya kenapa nggak bertobat aja kalau ada dosa? Kenapa harus menjadikan penyaliban itu sebagai jalan keselamatan sementara Yesus mengecam penyaliban? Nah, ini dia datang. Akhirnya dia turun. Mama Halo Papi Yesus. Iya bang. Papi Yesus kah? Iya. Ini kedatangan yang keberapa? Yang keempat. Serius? Ini Muslim? Kristen bang. Oke, silakan buka kamera. HP-nya HP jadul bang. Tapi kok saudara mengaku Kristen tapi kok kedatangan keempat? Gimana sih? Aku ajarannya ikut Islam Kristen bang. Maksudnya? Aku Kristen tapi ajarannya aku Islam. Abang jangan kayak gitu abangku. Gimana ceritanya? Abang Kristen tapi ngikuti ajaran Islam. Islam lah itu namanya. Mama jangan gitulah. Ini lagi saksi mata. Halo, semangat malam Apostolos Yohana. Halo. Dari gereja mana abang ini? Halo Yohanes. Halo. Bang. Halo. Cakep kali pirangnya, bah. Ganteng, pirangnya bagus. Halo, semangat malam. Selamat malam Juma. Malam juga. Dari gereja mana abang? Gereja Protestan. Silakan buka kamera. Nggak bisa bang Juma, suruh dulu polo abang dek. Polo abang dek. Ayo bang Juma. Iya. Belajar dulu ya. Pembahasannya apa ini bang Juma? Terkait salib. Halo saudara Frankie. Ya halo. Halo bang. Dari gereja mana halo. bang? Dari rumah bang. Dari rumah mau kemana? Mau tidur bang. Tadi yes. pas nengok HP lagi juga abang kan, jadi posisi di rumah bukan dari gereja. Oh iya sorry. Dari agama mana abangku ini? Tentunya Kristen bang. Oke, silakan buka kamera, silakan kita diskusi pelan-pelan, silakan. Kalau untuk buka kamera, mau maaf bang, nggak bisa lagi pala jaga anak pula. Tapi kalau memang itu syaratnya, izin turunlah. Bolehlah kalau begitu. Dibawa aja nyimak ya abang ya. Catat yang penting yang kita sampaikan ya.
Kok diturunkan Bang Juma? Iya, halo. Ya, Bang Juma. Iya, halo juga. Dari Kristen. Ya, Kristen Protestan Bang Juma. Tapi nggak bisa buka kamera, Bang. Gimana ceritanya? Ya, nggak malah. Penonton abang pun nggak mau follow-follow. Mereka malas. Malam Bang Zuma. Malam juga Ibu, apa kabar? Kabar baik tengah malam. Iya, kita sapa dulu ini. Agripina, semangat malam. Halo, semangat malam Kakak Zuma. Iya, dari Kristen? Iya, Kristen. Silakan buka kamera, kita diskusi bertiga. Silakan. Oke. Tapi ini apa lagi lagi baring, nggak enak dilihat. Enggak apa-apa, justru saya suka. Enggak Kak, ini cuman mau koreksi saja tadi sedikit. Itu kan tadi ada kakak yang naik yang menyatakan kalau yang datang nanti di air samin untuk Diturunkan. Disuruh buka kamera itu maksudnya. Naik lagi Kak, tapi buka kamera ya. Buka kameranya Kak. Adik Agripina, silakan dibuka kameranya. Nggak apa-apa, sambil baring-baring juga nggak apa-apa. Asal jangan nungging aja sih. sedikit koreksi saja tadi Kakak Zuma. Katanya kan tadi ada yang buka kamera dulu. Ya, tunggu sebentar. Gitu dong. Kan cantik. Cantik kali pakai baju hijau lagi. Silakan. Termute itu, Dek. Termute. Ya, silakan. Oh, itu lemari ya. Tadi kupikir beliau. Iya. Iya, terus kakak kan bantah statement dari kakak tersebut. Katanya bukan Nabi Isa yang datang untuk menghakimi umat manusia, bukan Tuhan Yesus. Katanya Nabi Musa. Dan ada data yang kakak bilang di Yohanes 5 ayat 55. Sementara Yohanes 5 ayat 55 itu nggak ada, cuman sampai ayat ke-47. Jadi gimana ya? Jangan asbun ya. Asbun Kak. Seingat saya tadi kalau baca Alkitab yang betul. Saya tadi kita bohong-bohong balikan fakta, nggak bagus kayak begitu. Untuk kalau misalnya mau judge agama kami terus pakai data, jangan dibolak-balikan, harus sesuai dengan. Seingat saya tadi saya ngomong data 45, Dek, bukan 55. Telinga tak kayaknya yang harus diperbaiki. Tusuki coba telinga tak dulu pakai linggis. Karena saya hafal data itu, saya katakan seingat saya ya, Yohanes 4 nomor 45. Itu yang saya bilang, bukan 55. Masa orang generasi. Buka mic-nya, buka mic. Jangan kau ragukan pengetahuan saya tentang Bibelmu, Adenda. Saya mengatakan Yohanes 5:45. Tunjukkan satu data. Di sini silakan kakak buka Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Bunyinya, dan ia memerintahkan kami untuk memberitakan Injil kepada orang banyak dan untuk memberitakan bahwa dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai hakim atas orang hidup dan orang mati. Itu kan ada datanya. Ada beberapa data, ada beberapa ayat yang menunjukkan itu bahwa bukan Tuhan pengakuan Yesus untuk menghakimi umat manusia. Adek, itu bukan pengakuan Yesus. Jadi saranku kalau misalnya kita mau hujat kami, hujat orang Kristen, jangan pakai data palsu.
Saya tadi kita membacakan bolak-balikan fakta, Yohanes bolak-balikan isi 5:45. Alkitab. Selalu kita bilang kalau misalnya Yohanes ayat ini terus saya baca tidak sesuai dengan yang kita bilang, kita balikkan anunya. Susah Mi kalau kau bicara sendiri deh. Kau kayak orang gila itu namanya. Kalau kau bicara sendiri, kau nggak mau tanggapi, kau nggak mau mendengar lawan diskusi ini, itu orang gila namanya. Saya bilang Yohanes 5:45. Jangan kau menyangka bahwa aku datang untuk menghakimi, untuk mendakwai kamu. Musa. Terus Yohanes 12, Anda baca nomor 44 sampai data 50. Yesus tidak menghakimi manusia. Catat itu. Mana coba saya lihat. Silakan. Mana saya lihat datanya yang kita sebut. Silakan Anda baca. Di data Yohanes 12 itu. Selalu kita kalau baca Alkitab tidak sesuai dengan yang ada tertulis di Alkitab dengan yang kita bilang. Anda baca Yohanes 12:47. Ayo. Jangan marah-marah. Yohanes 12 nomor 47. Tidak boleh bohong-bohong lah. Host harus belajar jujur, tidak boleh bohong. Jangan ada ini pakai karakter penjajah ya. Mentang-mentang agamamu dari penjajah ya. Tidak bisa, kita jangan itu kau pakai. yang suka balik-balikan fakta. Nah itu kamu menuding saya kasih data loh. Yohanes 12:47 berani kau baca? Yohanes berapa? Yohanes 12:47. Yohanes 12:47. Silakan kau baca. Makanya kalau saya kan selalu ini tidak sesuai dengan yang dibaca dengan yang tertulis. Itulah tugasmu naik ke sini. Itulah tugasnya adik ini naik ke sini luruskan. Nah, silakan. Yohanes berapa? Ternyata togeang kau paeng berapa kali Miku bilang. Gimana tadi kita bilang ada Musa yang menghakimi umat manusia. Yohanes 12 nomor 47 kamu baca. Jangan kau togeang. Mendengarku kalau kau protes orang. Yang suka sekali bohong. Kenapa kau nggak berani baca? Jangan-jangan saya tidak bohong sama istri. Kenapa kamu nggak baca coba? Kamu nggak berani baca kan? Ayo. Nggak berani. Saya sudah kasih data, kenapa kamu nggak baca? Mental penjajah, mentang-mentang agamanya dari penjajah diwariskan. Kau baca itu, jangan kau cuman ngamuk dia. Tukang bohong. Nah, ada di sini kakekku. Kenapa diturunkan sih? Kita nggak mungkin menerima yang baik. Selalu diturunkan kalau ada lagi. Biarkan dia naik lagi kembali. Jangan selalu diturunkan. Selama dia tidak menghujat, nggak apa-apa. Biar anak-anak seperti ini sotak. Minta lagi permintaan adek, biar ku jelaskan samamu. Jangan kau marah-marah. Tadi saya menanggapi orang itu bahwa yang akan datang adalah Nabi Isa alaihissalam. Saya bilang, Yesus mengatakan, jangan kau menyangka aku datang untuk apa? Mendakwai kamu. Musa yang akan mendakwai kamu. Terkait dengan dia datang untuk yang kedua kalinya menghakimi, baca Yohanes 12. Yesus tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi itu adalah Allah. Yesusnya diberikan kuasa untuk menghakimi sesuai dengan firman Allah yang datang kepada Yesus. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Mana dia? Naik lagi sini, jangan emosi. Kenapa diturunkan sih Om?